Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah makan? Baik, di sini Ibu akan share screen terlebih dahulu untuk pelajaran biologi dengan materi Kingdom Animalia. Nah, baik, di sini kita akan memasuki pembelajaran biologi tentang materi Kingdom Animalia. Nah, dengan kompetensi dasar mengelompok. Ya, ini termasuk kompetensi dasar 3.9 dengan 4.9 yang isinya mengelompokkan hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. Kemudian, menyajikan laporan perbandingan kompleksitas lapisan penyusun tubuh hewan, diploblastik dan triploblastik, simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksinya. Nah, tujuan pembelajaran ini, Ibu harap setelah kalian melakukan pembelajaran ini, di sini Ibu akan menggunakan pendekatan saintifik dengan melalui metode tanya jawab, studi pustaka, diskusi, presentasi, tugas mandiri, struktur, dan tugas mandiri. Siswa diharapkan mampu mengelompokkan hewan invertebrata ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksinya. Kemudian yang kedua, dapat mengelompokkan hewan vertebrata ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksinya. Dan yang ketiga, dapat menentukan peran hewan dalam kehidupan di muka bumi. Dan yang terakhir, untuk memahami dan menjelaskan cara reproduksi hewan vertebrata. Nah, sebelum masuki materi pembelajaran, Ibu bertanya terlebih dahulu nih kepada kalian. Apa yang kalian ketahui tentang Kingdom Animalia? Coba, siapa yang ingin menjawab? Silahkan angkat tangannya. Bagus. Yang diketahui tentang Kingdom Animalia ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu invertebrata dan vertebrata. Coba, siapa yang tahu contoh dari hewan invertebrata dari gambar yang sudah Ibu sajikan di sini? Siapa? Baik, bagus sekali. Ular, kemudian gurita, ini termasuk contoh hewan invertebrata. Ya, dan selebihnya ini termasuk contoh hewan vertebrata. Seperti itu ya. Mari kita bahas lebih dalam. Nah, ciri-ciri umum. Ciri-ciri umumnya ini yang pertama eukariotik, multiseluler, tidak memiliki dinding sel, kemudian tidak berklorofil dan bersifat heterotrof. Ini termasuk ciri-ciri umum pada Kingdom Animalia. Kemudian dapat bergerak untuk memperoleh makanan dan mempertahankan hidupnya. Ia dapat bergerak karena tidak memiliki dinding sel eukariot dan mempunyai otot untuk bergerak. Cara memperoleh makanan dengan memasukkan ke dalam tubuh pencernaan atau berada di dalam tubuh. Nah, di sini ada klasifikasi Kingdom Animalia. Di sini kalian bisa lihat ada asimetrikal, kemudian radikal, dan bilateral. Nah, di sini ada simetri tubuh, ada simetri radial. Simetri radial di sini menggambarkan bahwa hewan mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar. Apabila diambil garis yang melewati mulut akan menghasilkan bagian-bagian yang sama. Hewan ini hanya memiliki bagian oral atau puncak dan bagian aboral atau dasar. Contohnya yaitu bintang laut atau film yang termasuk dalam film Echinodermata. Kemudian simetri bilateral. Simetri bilateral di sini menggambarkan hewannya yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian yang lain. Apabila diambil garis memotong yang melewati mulut dan anus akan menghasilkan bagian yang sama antara sisi kiri dan kanan. Hewan dengan simetri bilateral ini memiliki sisi atas dorsal, yang sisi atasnya ini disebut dengan dorsal, kemudian sisi bawahnya ini disebut dengan ventral, kemudian sisi kepalanya ini masuk anterior, kemudian sisi ekornya termasuk yang disebut posterior, dan sisi samping disebut dengan lateral, yang contohnya itu manusia. Nah, klasifikasi lapisan selanjutnya itu ada hewan diploblastik dan triploblastik. Nah, di sini hewan diploblastik ini memiliki dua lapisan sel pembentuk tubuh, yaitu ektoderma atau lapisan luar dan endoderma atau lapisan dalam.
Hewan triplomastik ini memiliki 3 lapisan sel membentuk tubuh. 3 lapisan sel tersebut yaitu ektoderma, mesoderma atau lapisan tengah, dan endoderma. Nah, di sini ada klasifikasi pembagian bagaimana kingdom Animalia terbagi. Di sini ada Acentral Colonial Flagellate. Di sini yang berflagel ada parazoa, kemudian eumatozoa. Di sini parazoa termasuk porifera, kemudian dari eumatozoa dibagi dua lagi, ada radiata dengan bilateria. Nah, radiata ini dibagi lagi menjadi dua, ada cnidaria dan ctenopora. Bilateria ini dibagi menjadi dua, ada protostomia, kemudian deuterostomia. Protostomia dibagi menjadi dua, ada Lopotocozoa dan Ecdysozoa. Dari Lopotocozoa ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dibagi 7. Kalian bisa lihat ada Platyhelminthes, kemudian Rotifera, Nematertea, kemudian Bryozoa, kemudian Porinidia, kemudian Brachiopoda, Moluska, dan Annelida. Di sini kemudian dari Ecdysozoa ini dibagi menjadi dua, ada Nematoda dan Arthropoda. Nah, dari pembagian bilateral ini Deuterostomia ini dibagi menjadi dua, yaitu ada Echinodermata dengan Chordata. Nah, di sini ada klasifikasi Animalia. Nah, bisa dilihat di sini ada vertebrata dan invertebrata. Di sini vertebrata dibagi menjadi dua, ada berdarah hangat dan berdarah dingin. Berdarah hangat ini dibagi menjadi ada mamalia dan ada burung. Kemudian di sini ada ikan. Ini termasuk dengan berdarah dingin. Ada ikan, reptil, dan amfibi. Di sini ada, bisa kalian lihat di sini ada gambar contoh-contoh daripada hewan yang berdarah hangat dan berdarah dingin. Di sini ada mamalia. Contohnya ada bir, kemudian harimau, lumba-lumba, kemudian dari burungnya ada burung ya. Kemudian di sini ada ikan, kemudian reptilnya contohnya ada kura-kura, kemudian amfibia contohnya ada kodok atau katak. Nah, di sini ada invertebrata yang dibagi menjadi dua, with jointed leg dan without leg. Nah, di sini ada dengan kaki dan tidak ada kaki. Nah, di sini ada pembagian, ada yang ada kakinya adalah dua. Di sini with 3 pairs of leg dan with more than 3 pairs of leg. Di sini ada 3 dan ini lebih dari 3. Bisa dilihat dari ada semut, kemudian kecoa, kemudian kumbang. Di sini ada kalajengking, kemudian laba-laba dan ulat. Di sini ada yang melata seperti lintah, kemudian ular, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, di sini pembagian kingdom Animalia terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama invertebrata dan vertebrata. Nah, invertebrata. Di sini ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, dan Nemathelminthes. Porifera ini yaitu hewan berpori, yaitu parazoa. Dengan kata kunci pori nih, porifera berarti hewannya berpori. Dengan yang kedua ada Coelenterata, yaitu hewan berongga. Kata kuncinya dari coel ini artinya rongga. Jika kalian nemu Coelentera, apa sih contoh dari Coelenterata? Nah, cari hewan yang berongga. Nanti kita bahas bagaimana contoh-contohnya. Terus ada Platyhelminthes. Di sini Platyhelminthes itu cacing pipih. Kata kuncinya itu plati. Di sini plati, yaitu yang berarti pipih, dan helmin yang berarti cacing. Kemudian Nemathelminthes, cacing gilik atau bulat. Kata kunci nema atau gilik atau bulat dan helmin ini yang disebut dengan cacing. Nah, dari 3 kelompok Coelenterata dan Platyhelminthes, kemudian Nemathelminthes ini termasuk eumatozoa. Nah, kemudian ada invertebrata selanjutnya. Ada Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Nah, di sini ada Annelida. Annelida itu cacing gelang. Di mana kata kuncinya ada anel. Di sini anel itu yang berarti gelang. Kemudian Mollusca. Mollusca di sini hewan yang lunak. Dari kata molus. Molus itu yang berarti lunak. Kemudian Arthropoda, hewan kaki berbuku-buku dengan kata kunci arthro, yang berwas-was atau berbuku-buku. Kemudian Echinodermata, yaitu hewan berduri, kata kuncinya echinos. Echinos yang berarti duri, dan germ yang berarti kulit.
Nah, di sini ada contoh, ada Porifera, kelas filmnya ada film Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelmintes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Di sini ada Porifera, kayak spons, terus di sini ada hewan-hewan laut seperti Coelenterata, kemudian Platyhelminthes seperti hewan ini, kemudian Nematelmintes ini seperti ini itu kayak cacing, kemudian di sini ada cacing tanah, kemudian ini ada Mollusca, ada bekicot, terus ini ada arthropoda termasuk golongan gurita, kemudian echinodermata ini termasuk golongan bintang laut. Nah, selanjutnya itu vertebrata. Vertebrata yang superkelas pertama ada Fishes dan ada 4 kelas yaitu ada Agnatha, Placoderma dan Chondrichthyes, kemudian Osteichthyes. Nah, Agnatha ini termasuk tidak punya rahang. Kemudian Placoderma bersisik atau plakoid. Kemudian Chondrichthyes ikan bertulang rawan atau termasuk ikan hiu. Kemudian Osteichthyes termasuk ikan yang bertulang keras. Kemudian superkelas yang kedua ada Tetrapoda. Tetra yang berarti 4, poda yang berarti kaki. Ya di sini ada 4 kelas yaitu ada amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Amfibia di sini 2 hidup, berarti 2 hidup di sini. Dia hidupnya di antara 2 tempat yaitu air dan di darat. Reptilia di mana reptilia di sini ada hewan melata. Kemudian aves di sini di mana hewan unggas atau burung. Kemudian mamalia. Mamalia ini mamae yang berarti susu yang artinya hewan yang dapat menyusui. Oke, selanjutnya. Nah, dari sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, coba Ibu pengen bertanya kepada kalian. Sebutkan contoh hewan vertebrata. Ya, kamu bagaimana? Bagus. Contoh dari hewan vertebrata itu bisa burung, kemudian manusia, ya, kemudian kambing, ayam, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri vertebrata. Ciri-ciri vertebrata di sini adalah tubuhnya terbungkus oleh epidermis dan dermis. Pada hewan yang hidup di air ditutup oleh sisik. Hewan hidup di darat biasanya kulit luar menanduk atau menjadi keras. Pada reptilia kadang-kadang terdapat sisik tebal dan pada burung terdapat bulu dan pada mamalia terdapat rambut. Kemudian memiliki endoskeleton, memiliki kranium, terdapat otot atau daging untuk bergerak, memiliki tractus digestivus, kemudian memiliki sistem kurkularia atau sistem peredaran darah. Vertebrata di sini dia mempunyai sistem peredaran darah, memiliki sistem pernapasan juga, kemudian memiliki sistem ekskretoria atau sistem ekskresi, kemudian sistem saraf dan sistem endokrin. Pada ciri-ciri vertebrata juga dia termasuk golongan hewan yang memiliki sistem sensoris atau indera. Dan yang terakhir memiliki sistem reproduksi untuk berkembang biak. Nah, yang pertama adalah Fishes. Fishes di sini ikan. Nah, hewan yang hidup dalam air yang disebut dengan fishes, ikan, bernafas dengan insang dengan alat gerak berupa sirip dan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ada amfibi. Amfibi di sini hewan yang dapat hidup di dalam 2 alam, 2 tempat yaitu air dan darat. Berdarah hewan ini termasuk berdarah dingin yang tidak dapat mengatur suhu badannya sendiri dan bernafas dengan paru-paru. Contohnya ada hewan amfibi ini adalah katak, salamander, dan kadal air. Nah, selanjutnya ada reptil. Reptil di sini hewan melata. Nah, dia melata. Tidak ada yang tidak punya kaki dan bisa dengan kaki, hanya kakinya pendek. Hewan melata yang berdarah dingin. Reptil ini termasuk golongan hewan yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang tertutup tubuhnya bereproduksi dengan bertelur. Contoh hewan reptil adalah buaya, kadal, dan ular. Nah, contoh yang tidak punya kaki, dia melata dengan kulitnya yaitu seperti ular. Kemudian ada burung atau aves. Di sini ada hewan yang bisa terbang. Hewan aves atau burung ini memiliki bulu yang menutupi tubuhnya dengan alat gerak berupa kaki dan sayap. Meskipun aves sering disebut dengan hewan yang bisa terbang, ada beberapa jenis hewan yang tergolong dalam aves tetapi tidak bisa terbang, seperti ayam, bebek, angsa, dan kalkun. Nah, burung biasanya bisa terbang. Nah, anggota aves juga ada yang tidak bisa terbang, seperti ayam, bebek, yang biasa kalian temui di pekarangan rumah kalian. Nah, selanjutnya ada hewan menyusui atau mamalia, seperti
manusia. Kita bahas hewan yang memiliki kelenjar susu atau betina yang berfungsi untuk menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Hewan mamalia di sini pada umumnya adalah hewan yang berdarah panas. Dia mamalia, hewan yang berdarah panas dan bereproduksi secara kawin. Hewan menyusui mamalia atau yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di air. Contohnya hewan mamalia yang hidup di darat seperti sapi, domba, monyet, rusa, manusia juga termasuk hewan mamalia yang dapat menyusui dan berdarah panas. Kuda dan gajah. Kemudian sedangkan hewan mamalia yang di habitatnya di air seperti paus, lumba-lumba, dan duyung. Mereka hewan mamalia yang bernapas dengan paru-paru yang hidup di dalam air. Nah, dari tidak terasa, pembelajaran kita sudah mau di ujung. Nah, dari kesimpulan pembelajaran yang kita sudah lewati bersama, di mana semua organisme yang termasuk ke dalam kingdom Animalia merupakan organisme eukariotik, multiseluler, dan tidak mempunyai dinding sel, dapat bergerak aktif, tidak berklorofil, sehingga bersifat heterotrof, habitatnya di darat dan akuatik, dan bereproduksi secara seksual dan aseksual. Kemudian kingdom Animalia dapat dikelompokkan berdasarkan simetri tubuhnya, lapisan tubuh, serta ada atau tidaknya tulang belakang, seperti invertebrata dan vertebrata. Invertebrata itu tidak punya tulang belakang dan tidak bertulang belakang, dan vertebrata itu dia bertulang belakang. Kemudian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang ini, kingdom Animalia terdiri dari dua subfilum yaitu invertebrata dan vertebrata, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan. Subfilum invertebrata terdiri dari filum Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematohelminthes, Mollusca, Arthropoda, Mollusca, dan Echinodermata. Kemudian, maaf, di sini tipe tulisan cuma ada satu. Ya, kemudian yang terakhir ada subfilum vertebrata itu terdiri dari kelas Aves, amfibi, kemudian reptil, Pisces dan mamalia. Di sini Avesnya kalian ganti dengan Pisces ya. Mohon maaf Ibu, tipe. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini ada yang bisa ditanyakan? Boleh ya ditanyakan. Jangan lupa setelah ini kalian kerjakan LKS dan soal-soal yang sudah Ibu kasih di grup kelas kalian masing-masing. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari Ibu pada materi Kingdom Animalia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.